Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Lestari dengan NIM C1 Channel 21280. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad salam. Ada pokok pembahasan mengenai satu, ada pengertian akad salam, yang kedua jenis akad salam, yang ketiga dasar syariah akad salam, yang keempat perlakuan akuntansi PSAK 103, dan yang kelima ilustrasi akad salam. Pengertian akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang akan diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Untuk menghindari resiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. 2. Ada jenis akad salam. Dalam praktiknya, bais as-salam dibedakan menjadi dua model, yaitu salam dan salam paralel. Salam merupakan jual beli dengan pembayaran di awal akad dan penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai dengan kesepakatan. Nah, ada gambar skema akad salam. Nah, yang ke-1 yaitu kesepakatan akad oleh pembeli dan penjual. Kedua, pelunasan pembayaran oleh pembeli. Yang ketiga, penyerahan barang oleh penjual. Nah, selanjutnya ada gambar skema akad salam paralel. Salam paralel merupakan dua akad salam secara paralel. Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan, pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Nah, keterangan gambar yaitu ada kesepakatan akad oleh pembeli dan penjual, pelunasan pembayaran oleh pembeli, dan penyerahan barang oleh penjual. Ketiga, ada dasar syariah akad salam. Landasan hukum pelaksanaan bais as-salam mengacu pada Al-Quran, hadis Ibnu Abbas, dan ijma'. Landasan hukum Al-Quran. Landasan syariah mengenai akad salam terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Ijma' Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli saham diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli saham diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Perlakuan akuntansi PSAK 103. PSAK nomor 103 paragraf 4, akad jual beli barang pesanan atau muslaf fih dalam pengiriman di kemudian hari oleh penjual muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang satu akuntansi untuk pembeli, yang kedua akuntansi untuk penjual. Akuntansi untuk pembeli. Hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi. 1. Pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Kedua,
Ukuran modal usaha salam. Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnalnya yaitu piutang pada kas. Piutang salam pada kas. Nah, yang ketiga ada penerimaan barang pesanan. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. Jurnalnya yaitu aset salam pada piutang salam. Yang keempat ada denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Jurnalnya yaitu dana kebijakan pada dana kebijakan pendapatan denda. 5. Penyajian. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang kedua, piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam, disajikan secara terpisah dari piutang salam. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Pengungkapan. Besarnya modal usaha salam baik yang dibiayai sendiri maupun dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua yaitu jenis dan kuantitas barang pesanan. Akuntansi untuk penjual. 1. Pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Kedua, pengukuran kewajiban salam. Jurnalnya yaitu kas pada utang salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar, jurnalnya yaitu aset non-kas pada utang salam. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli, jurnalnya yaitu utang salam pada penjualan. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, jurnal ketika membeli persediaan yaitu aset salam pada kas. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai rendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Kedua, penyajian penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Ketiga, pengungkapan. 4. Piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kelima, jenis dan kuantitas barang pesanan. Ilustrasi akad salam. 1 Januari 2007, pembeli memberikan modal salam kepada penjual senilai 100.000 secara tunai. Pengiriman akan dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2007 masa panen. Penjual mencatat sebagai kas pada utang salam sebesar 100.000. Pembeli mencatat piutang usaha pada kas sebesar 100.000. Contoh yang kedua yaitu 31 Maret 2007 barang dikirim oleh penjual. Barang yang dikirim sesuai akad. Penjual mencatat utang salam pada penjualan sebesar 100.000 dan pembeli mencatat aset salam pada piutang salam sebesar 100.000. Nah, jika pihak penjual lalai sehingga dikenakan denda sebesar 5.000, denda tersebut dibayar secara tunai. Penjual mencatat kerugian pada kas sebesar 5.000 dan pembeli mencatat dana kebajikan kas dan dana kebajikan pada kas sebesar 5.000. Sekian penjelasan materi akad salam dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.